Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Ibu akan melanjutkan materi mengenai masih di bab sistem gerak pada manusia, yaitu gangguan dan kelainan pada tulang. Nah, yang akan dibahas di sini yaitu gangguan tulang, kemudian ada gangguan persendian, ada gangguan lain, dan ada gangguan pada ruas tulang belakang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Fraktura ada dua, ada fraktura terbuka dan ada fraktura tertutup. Jadi yang namanya patah tulang itu ada yang tulangnya keluar, nah itu yang disebut fraktura terbuka sampai menembus daging gitu ya. Kemudian yang kedua, fraktura tertutup. Nah, untuk fraktura tertutup di sini tulang patahnya di dalam otot atau di dalam daging, tidak sampai tulangnya merobek otot keluar. Kemudian kelainan yang kedua itu lordosis. Nah, kalau kalian pernah melihat orang yang tulang belakangnya melengkung seperti ini lordosis namanya. Jadi ada kelainan di tulang belakang. Kemudian skoliosis. Ini juga sama. Ini terjadi di tulang belakang. Tulang belakangnya mengalami pembengkokan. Ya, kalau yang normal seperti ini, tulang belakang yang normal. Kalau yang mengalami kelainan ini ada pembelokan, ini skoliosis. Kemudian kifosis, bagian atas agak bungkuk. Nah, ini biasanya diderita ketika seseorang ketika masa mudanya sepanjang hidupnya gitu ya, memikul benda-benda yang berat di pundaknya atau di punggungnya. Ini lama kelamaan ini akan mengalami penurunan tulang belakang di bagian atas. Ini disebutnya kifosis. Selanjutnya rachitis. Rachitis ini tulang di bagian kaki berbentuk O. Jadi antara dengkul dengan dengkulnya membentuk seperti huruf O. Ini rachitis. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai persendian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai otot. Kalau bahasa kita otot itu adalah daging ya. Jadi kayak kemarin kalian menyaksikan pemotongan hewan kurban, dagingnya, nah itu kalau bahasa biologinya disebutnya otot. Karakteristik otot. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari otot. Ada kontraktibilitas, itu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau berkontraksi. Nanti kalian akan mengetahui ada yang disebut kontraksi, kemudian ada yang disebut relaksasi. Kemudian ada juga yang disebut elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Jadi itu disebutnya elastisitas. Ketika otot kita melakukan kontraksi, kemudian dia tidak berelaksasi, maka itu akan terjadi ketegangan otot. Nah, itu yang biasa misalnya yang disebut sebagai kram. Ya, itu berarti ototnya tidak kembali, tidak elastis. Akhirnya terjadi otot yang tidak kembali ke semulanya. Kemudian yang selanjutnya kerja otot. Ada dua macam, ada otot sinergis, ada otot antagonis. Ya, kalau sinergis berarti itu dua otot yang kerjanya bersamaan. Misalnya otot antara tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. Kemudian otot antagonis, dua otot yang kerjanya berlawanan. Misal otot bisep dan trisep ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah gitu ya. Jadi ketika lengan kita diangkat ke atas, itu otot bisep dan trisepnya dia akan saling bertolak belakang atau antagonis. Macam-macam otot, ada 3 macam, ada otot polos, otot turik, dan otot jantung. Nah, dari ketiga macam ini ada perbedaannya. Ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita perbesar, otot itu seperti ini. Seperti kabel yang diuntai dalam sebuah ikatan yang banyak gitu ya. Jadi itu otot. Nah, kalau misalnya otot kita berelaksasi, ini seperti ini bentuknya. Kalau kontraksi, ini seperti ini, memendek. Selanjutnya gangguan pada otot. Kejang otot. Nah, tadi yang disebut
tidak terjadinya relaksasi setelah berkontraksi, ya itu disebut kejang otot atau kram. Biasanya ini disebabkan karena ototnya kelelahan. Kemudian stiff, kaku leher, jadi lehernya tidak bisa digerakkan ke kiri ke kanan gitu ya. Kemudian tetanus, nah ini tetanus kejang otot karena toksin bakteri Clostridium tetani. Ini terjadi biasanya ketika seseorang terkena karat ya, karat kemudian masuk ke dalam otot. Nah ini biasanya ada bakteri yang masuk, bakteri Clostridium tetani, yang mana nanti bisa menyebabkan seluruh otot di dalam tubuh itu menjadi kaku gitu ya, dan ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Makanya kenapa ketika orang yang tertusuk paku itu harus segera ditangani, diberikan obat antibakteri Clostridium tetani ya. Kemudian yang selanjutnya myasthenia gravis atau lemah otot. Lemah otot ini berarti tidak ada tenaga di ototnya gitu ya, lemes aja gitu ya. Kemudian hernia. Hernia ini lebih banyak diderita oleh laki-laki ya. Jadi otot di dinding perutnya itu melemah, ususnya melorot ke bawah dan masuk ke rongga perut. Nah ini harus dilakukan tindakan operasi untuk menaikkan kembali usus yang melorotnya. Atau kalau bahasa kita turun bro gitu ya. Tapi di sini penyebabnya adalah otot yang menekan ke perut bagian bawah. Kemudian hipertrofi, ini otot membesar karena aktivitas yang berlebihan. Ya kalau yang dibentuk misalnya kayak si Aderai itu sengaja dia bentuk ototnya untuk membesar. Tapi kalau misalnya dia yang tidak direncanakan karena aktivitas yang berlebihan, ini bisa menyebabkan gangguan pada otot. Ya itu saja untuk materi sistem gerak. Jadi untuk materi ini Bu cukupkan ya. Untuk bab 1 kita selesai mengenai sistem gerak pada manusia. Sudah dibahas mengenai macam-macam tulang, macam-macam sendi, dan macam-macam otot. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.